Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa terus beraktivitas dan kita dijauhkan dari bahaya wabah COVID-19 ini atau yang dikenal dengan corona. Sebelum kita mulai materi MPLS pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, kali ini saya mau memberikan semangat lagi untuk anak-anak kelas 7. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Ya, seperti itulah wajah-wajah kami para Bapak Ibu guru dalam menyambut anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Turi, di mana kalian ini sudah melewati seleksi yang panjang, pendaftaran yang panjang dari berbagai jalur dengan nilai yang bagus. Akhirnya kalian bisa diterima di SMP Negeri 1 Turi ini, sekolah kebanggaan kita, sekolah di lereng Gunung Merapi, sekolah dengan visi berakhlak mulia, berprestasi, kompetitif, kolaboratif, dan berbudaya. Ya, tetap semangat, senyum, kita jalanin pelajaran belajar di SMP Negeri 1 Turi walaupun di tengah pandemi COVID ini. Kita tetap semangat ya. Akan ada saatnya COVID ini akan hilang, kita akan bertemu tatap muka di sekolah, kita akan belajar bersama-sama seperti itu. Oke, kali ini pada pagi hari ini saya akan mengisi materi MPLS, yaitu berkaitan dengan sosialisasi dan penanganan COVID-19. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kenalan sebentar. Oke, tak kenal maka kenalan dulu. Oke, nama saya Agus Wasono SPD. Tempat tanggal lahir saya Jakarta 30 Agustus 1991. Tahu usia saya sekarang 29 tahun kurang 1 bulan. Ya, alamat saya ada di Tempel R3 RW 6 Kelurahan Lumbung Rejo, Tempel, Sleman, tepatnya di pojok lapangan Tempel atau utara Polsek Tempel. Jadi bagi anak-anakku atau orang tua yang sedang lewat boleh mampir. Insya Allah akan saya terima, pintu rumah terbuka untuk semuanya. Saya kebetulan mengajar bidang studi IPS, ilmu pengetahuan sosial. Hobi saya desain grafis dan belajar. Apapun saya pelajari, karena belajar itu seumur hidup. Moto saya, hidup itu adalah seni menggambar tanpa penghapus. Jadi artinya jalani hidup ini dengan bismillah, dengan mimpi. Masa lalu tidak akan bisa kita ulang, maka kita harus menggenggam masa depan, hari ini dan seterusnya dengan kebaikan dan kebaikan. Kalian sebagai pelajar, kalian sekarang sudah berstatus sebagai pelajar SMP, harus terus belajar dan belajar dan belajar ya. Oke, seperti itu. Untuk kita mulai saja. Dan mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih kok masih belajar di rumah, masih harus pakai masker di keluar rumah, harus selalu cuci tangan, harus apapun lah, social distancing, jaga jarak dan lain-lain. Karena apa anak-anak? Ya betul, karena kita berada di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kalian pasti sudah sering mendengar, sudah sering melihat, membaca, ataupun kalian sudah ikut terjun, ikut berkontribusi dalam pencegahan COVID-19 ini. Oke, kalau begitu tidak ada salahnya kita terus belajar tentang apa itu COVID-19 atau Corona, bagaimana cara pencegahannya, terus bagaimana kita mulai harus beradaptasi di
di tengah pandemi ini agar kita terus bisa berproduktif, bisa belajar. Saya bisa terus mengajar, bertemu dengan kalian, kalian bisa sekolah, bisa belajar langsung di sekolah, tidak seperti ini kondisinya. Maka kita perlu bersama-sama, bergotong royong, bergandengan tangan untuk memerangi COVID-19 ini ya. Jadi jangan pernah bosan mendengar apa itu corona, jangan pernah bosan. Karena kalian masih muda, masih kuat, masih sehat, tapi kita jangan sampai lupa kalau di rumah itu ada adik kita yang masih kecil, ada orang tua kita, ada simbah kita yang sudah sepuh. Mereka lah yang rentan terhadap penularan virus COVID ini ya. Jadi walaupun kalian merasa sehat, merasa kuat, jangan meremehkan ya, karena virus ini sangat bahaya. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan COVID-19. Pak Agus akan menceritakan sedikit tentang ceritanya ya. Jadi, hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali, jadi kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda dengan aku manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Ya, kita bisa lihat ya. Jadi virus corona ini penyebarannya bisa banyak cara ya. Itu bisa menempel di tangan, di badan, di kucing kesayangan kalian, di meja belajar kalian ya, di botol minuman, di gagang pintu dan lainnya. Oke, setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidung. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Wah, luar biasa ya. Virus kecil itu kita nggak bisa ngelihat bisa melompat 1-2 meter. Ya, bayangkan betapa ganasnya virus ini ya. Oke, saya lanjutkan. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Nah ini ya, ada gambar orang yang bergejala kena COVID. Ada demam, ada batuk, sesak nafas, pilek. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Nah, kalian pasti pernah kena flu toh? Sudah pernah kena flu, jadi hampir sama gejalanya. Hanya saja ini bukan sembarang flu, ini flu-nya berbahaya ya. Saya tekankan berbahaya. Apalagi kalau mengenai orang-orang yang sudah rentan, seperti orang tua atau anak-anak kecil, atau orang yang sudah punya penyakit bawaan. Oke, saya lanjutkan. Jangan takut, anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karena aku. Nah ini ya, bahaya ya. Kalian kan di rumah ada orang tua, bapak ibu, mungkin punya adik, atau tinggal dengan simbah, mbah kakung, mbah putri. Itu orang-orang yang rentan loh. Jadi kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Wah, ini gambar superhero ya. Caranya mudah ya. Pertama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menular. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Oke, jadi apa itu imun?
Imun adalah sistem kekebalan tubuh kalian ya. Dengan imun yang kuat, kalian akan selalu sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Jadi virus corona itu bisa mati dengan sendirinya kalau imun kalian kuat. Jadi kalian harus menjaga kesehatan. Seperti itu ya. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangmu. Jadi ini gambarnya ninja ini ya. Jadi kamu dengan makan makan yang sehat, bergizi, sering berolahraga ya. Tapi olahraganya yang tetap jaga jarak ya, tetap protokol. Usahakan olahraga sendiri saja, jangan berkerumun. Tetap pakai masker. Tapi seandainya sudah lelah, sudah capek, jangan dipaksakan atau diforsir tubuh kalian. Apalagi sekarang sedang ngetren ya, sepeda. Kalian dalam bersepeda boleh, tapi tetap harus melihat kemampuan kalian ya, kekuatan kalian. Jangan dipaksakan dan jangan berkerumun. Oke. Olahraga selain bersepeda juga banyak kok. Kamu bisa berlari-lari di halaman rumah, di belakang rumah, di kebun, ataupun di jalan lingkungan kamu. Kamu bisa olahraga yang lainnya yang ringan-ringan seperti itu. Tidak harus naik sepeda berkerumun, itu malah berbahaya. Karena kalau sampai tidak social distancing, tidak menggunakan masker, itu akan menjadi penyebaran yang sangat kuat virusnya. Seperti itu. Jangan dekat-dekat banyak orang ya. Ya ini tadi ya. Apakah sekolahmu diliburkan? Masih libur kan sekarang? Ya, itulah kenapa sekolah masih diliburkan ya. Karena untuk mengurangi atau mencegah penyebaran virus corona ini ya. Jadi jangan mengeluh, kalian tetap belajar di rumah dulu sampai kondisinya aman, benar-benar aman ya. Oke, kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, terlalu jauh, wah aku jadi sulit melompat deh ya. Semakin jauh jarak antar manusia, antar orang, semakin sulit virus COVID ini untuk melompat ya, atau berpindah untuk menyerang orang satu ke orang yang lain. Oke, selanjutnya tempat favoritku adalah di tanganmu, tapi aku sangat benci dengan sabun. Ya, kalian sudah sering ya menggunakan sabun cuci tangan ya, tetap dipertahankan, dilanjutkan ya, harus rajin cuci saat minimal 30 detik ya, wajib. Apalagi setiap selesai beraktivitas kan banyak memegang benda tangan. Nanti Pak Agus ajari cuci tangan yang baik dan benar ya. Ini kita lewat dulu. Oke, jadi sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Boleh bernyanyi, boleh ya terserah, dibuat enak, dibuat senang cuci tangan. Jadi cuci tangan jangan dijadikan beban, tapi kalian membutuhkan cuci tangan ya. Seperti orang lapar itu harus makan, kalian juga pengen sehat berarti harus rajin cuci tangan ya. Karena di sela-sela tanganmu, di permukaan tanganmu banyak kuman kalau setelah kalian beraktivitas. Atau gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Itu kalau kalian bepergian ya, tidak ada keran ataupun sabun, kalian harus bawa hand sanitizer. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu loh. Jadi pastikan mereka tergosok ya. Di setiap beraktivitas, setelah beraktivitas
kalian banyak memegang barang-barang, benda-benda, di situ ada virus dan kita wajib cuci